lagi bersama Kak Rini. Kak Rini mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Makassar yang ke-414. Yuk teman-teman, kita mengirimkan semangat untuk kota kita. Tepuk semangat ala Makassar. Semangat Ki. Semangat Mi. Makassar Ji. Suatu hari, suatu hari, hiduplah seorang putri yang cantik bernama Ifatima Daeng Takontu Karaeng Campagaya. Ia merupakan anak dari Sultan Hasanuddin. Tak hanya cantik, Ifatima juga merupakan anak yang sangat cerdas. Ia sangat rajin belajar teman-teman, mempelajari aksara Lontara dan aksara Arab. Tak hanya itu, ia juga belajar bela diri bersama dengan ketujuh saudara laki-lakinya. Ifatima juga menimba ilmu dari Androng Guru Mokingarigoa dan juga pengawal-pengawal prajurit kerajaan yang biasa menjaganya. Dung tata dug 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 dug. Tabe Karaeng kipamu pora mama Ridale kang labirita riempuang patinggita. Ikau tuli turikan nangku pangain nalangereku berejak ku di pateba pangkulu kuni soweang. Seperti itulah semangat dan kesetiaan prajurit-prajurit dari kerajaan Goa yang ditularkan kepada Ifatima. Ifatima juga merupakan anak yang baik hati. Ia tidak pernah memilih-milih teman. Temannya bukan hanya dari kalangan bangsawan, tapi juga dari rakyat-rakyatnya loh. Suatu hari, tentara Belanda menyerang kerajaan Goa, teman-teman. Tentara Belanda datang ke Laut Makassar dengan menggunakan kapal wus, wus, wus. Kemudian mengepung kerajaan dengan menggunakan senjata berapi. Boom, boom, boom. Tak hanya itu, tentara Belanda juga berlaku kasar kepada perempuan-perempuan. Dan hati Fatima sangat teriris teman-teman, sebab ia sedih perempuan harusnya diperlakukan dengan lembut. Akhirnya Ifatima mengumpulkan prajurit-prajurit, namun prajurit ini sangat unik teman-teman, yaitu dari kalangan perempuan-perempuan yang sangat pemberani. Yang lebih istimewa lagi teman-teman, senjatanya itu bukan senjata berapi seperti yang dimiliki tentara Belanda, melainkan sebuah tongkat yang panjang dan ujungnya runcing yang biasa dipakai menenun sarung kain sabe. Pasukan ini dinamai pasukan Balira karena tongkat ini bernama Balira teman-teman. Pasukannya bernama apa teman-teman? Ya, pasukan Balira yang berisikan perempuan-perempuan yang hebat. Semakin hari, tentara Belanda semakin banyak mengepung kerajaan Goa. Namun tenang saja teman-teman, sebab Ifatima memiliki kekuatan super teman-teman. Hanya dengan sekali lirikan yang tajam, tentara Belanda bisa ketakutan dan menggigil. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Dan juga dengan gerakan-gerakannya yang lembut, wah,
Fatimah memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, teman-teman. Wus, wus. Seolah-olah Boting Langit dan Boting Lino, penghuni langit dan penghuni bumi, merestui dan memberinya kekuatan untuk melawan Belanda. Wah, hebat sekali ya teman-teman Fatimah ini. Sejarah mencatat, Fatimah bersama dengan suaminya menjadi penguasa di Kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. Ia juga menjadi pemimpin laut yang handal dan juga mengumpulkan perempuan-perempuan Dayak yang pemberani untuk berani menaklukkan alam semesta. Berkat keberanian dan juga kekuatan dari Fatimah, sehingga Fatimah dijuluki Garuda Betina dari Timur. Sekian dari Kak Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Kota Makassar. Dah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Daeng Songko. Kalau sudahlah, kelihatan saja aslinya. Hai adik-adik, nama saya Kak Mul. Iya, jumpa lagi dengan Kak Mul di acara Dongkelor. Nah, adik-adik sudah pasti dengar yang namanya Daeng. Ada Daeng Jare, ada Daeng Kule, ada Daeng. Pokoknya banyak sekali Daeng. Nah, Kak Mul akan bercerita tentang Daeng. Mau ki dengar ki? Oke, duduk maki dulu. Pakai baju di posisi tak, panggil orang tua tak, di samping tak duduk, baru ki dengarkan cerita. Kok ada suara ayam? Nah, dahulu di sebuah kerajaan yang ada di Makassar, hiduplah seorang raja yang bernama Daeng Rewa. Ya, Daeng Rewa ini kuat, bijaksana, jujur, dan baik hati adik-adik. Iya. Nah, di kerajaan itu ada seorang pemuda yang bernama Lama Lolo. Lama Lolo ini adalah anak dari seorang rakyat jelata yang ada di Tanah Bugis. Itu bapaknya. Kalau emaknya itu orang Makassar. Jadi ini Lama Lolo, bapaknya orang Bugis, mamanya orang Makassar. Karena baik hati, jujur, maka Daeng Rewa tentu menerimanya sebagai untuk membantu-bantu orang di kerajaan atau di istana, karena dia dipercaya sama Daeng Rewa. Tapi sayang, sejak kecil dia sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi dia hanya tinggal dengan emaknya di Makassar. Suatu ketika, hari demi hari berlalu saat Lama Lolo bekerja baik dan jujur di istana. Dia mendengarkan kabar bahwa emaknya sedang sakit. Daeng, bisakah saya menjenguk emak saya? Ya, sekalipun itu hanya 1-2 hari saja. Kabarnya dia telah sakit, ucap Lama Lolo kepada Daeng. Kita ingat, Daeng Rewa sangat bijaksana dan baik. Dia pun memberikan izin kepada Lama Lolo untuk merawat ibunya. Lama Lolo pun pulang. Tidak senang, sedih. Sesampai di rumah, dia mendapati amanya sedang sekarat. Amma,
Kenapa kisah sakit tidak pernah kau don sampaikan, Kak? Ini kabar sakit tak dari orang saya dengar. Amma, ucap Lama Lolo. Amaknya pun mengatakan dengan sedih, Lama Lolo anakku, satu-satunya hartaku yang ada di bumi ini. Jadilah anak baik sebelum amakmu pergi menyusul petamu. Maka ada yang ingin saya sampaikan, pesan dari petamu untukmu. Apa itu, Amma? Ingat, ketika pesan ini sudah saya sampaikan kepadamu, maka jangan beritahu kepada orang kecuali orang itu mendapatkan musibah dan harus dibayar mahal. Sampai kami Amma ceritakan, lebih baik duduk daripada berbaring, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik berjalan daripada berdiri. Tidak lama kemudian, setelah wasiat peta Lama Lolo disampaikan, Amma Lama Lolo pun pergi meninggalkan dunia saat itu. Ini nawa sabaraku, ini nawa sabaraku. Hari demi hari setelah kepergian Amma Lama Lolo, sedih pun tak kunjung hilang. Suatu ketika Lama Lolo mendengarkan kabar bahwa istana sedang tidak baik-baik saja. Orang terus membicarakan kekacauan, dan kekacauan negeri waktu itu. Ada yang korupsi, ada yang mencuri, orang saling membunuh, orang saling mencaci maki. Apakah gerangan terjadi? Karena rasa penasaran, Lama Lolo pun pergi ke kerajaan. Apa yang terjadi sampai saat menuju ke kerajaan? Penjaga gerbang menutupi pintu. Mau kau kemana? Anu Daeng, mau kak masuk. Saya mau ketemu dengan Daeng Rewa. Siapa ini? Iya siapa itu tiba-tiba mau masuk? Siapa kok? Tidak ada yang bisa masuk di sini. Daeng Rewa sedang tidak ingin diganggu. Apakah gerangan sedang terjadi? Kata penjaga gerbang tadi, menolak mentah-mentah untuk masuk ke dalam. Ingat nah, kau itu bukan Andi, bukan Tongko Daeng, bukan Tongko Karaeng. Ngapain mau masuk? Tidak ada urusanmu dengan Karaeng. Dengan Daeng Rewa juga tidak ada. Karena Lama Lolo ini tahu posisi kerajaan di mana dia masuk. Dia merencanakan sesuatu. Saat malam tiba, Lama Lolo kemudian mencari tempat di mana dia harus masuk. Wah, ternyata saat itu penjaga sedang ngantuk beratnya. Lama Lolo berhasil masuk dan kemudian berhasil masuk ke kamar Daeng Rewa. Kaget. Wah, tiba-tiba ternyata Daeng Rewa melihat. Lama Lolo, kenapa kau bisa masuk di sini? Kenapa tengah malam kau masuk? Tabe Daeng, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk saya hanya ingin memastikan bahwa Daeng Rewa baik-baik saja. Daeng Rewa pun menyampaikan segalanya kepada Lama Lolo, bahwa yang terjadi di istana banyak sekali benda-benda atau harta yang hilang. Orang semua bermalas-malasan dan lain-lain sebagainya.
Lama Lolo merasa bahwa kerajaan sedang ditimpa musibah. Daeng, ini wasiat terakhir yang ditinggalkan oleh petaku yang kemudian disampaikan oleh emakku sebelum dia meninggal. Tapi karena pesan emak saya, pesan ini akan saya sampaikan bila mana Daeng Rewa ingin membayar saya mahal. Lama Lolo, baiklah. Jika pesanmu ini punya manfaat baik untuk negeri ini, maka saya akan membayar 5 kali lipat daripada itu. Tapi jika tidak, maka kemungkinan saya akan membunuhmu. Baik, sampaikanlah. Lama Lolo pun menyampaikan pesan itu. Lebih baik duduk daripada baring, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik berjalan daripada berdiri. Setelah Lama Lolo pergi, duduklah Daeng Rewa. Kemudian dia berbaring, menatap ke atas, kemudian mengingat pesan itu. Kata Lama Lolo, lebih baik duduk daripada berbaring. Daeng Rewa duduk. Tapi katanya lebih baik berdiri daripada duduk. Berdiri lagi Daeng Rewa. Tunggu dulu. Katanya lebih baik berjalan daripada berdiri. Daeng Rewa kemudian berjalan terus keliling kamar. Pelan-pelan dia membuka pintu dan keluar dari kamarnya. Kemudian berjalan di sekeliling istana. Dia mendapati semua orang sedang tidur, bermalas-malasan, mabuk-mabukan, dan melihat orang yang ada dalam istana itu mencuri di dalam istana. Sejak saat itu, Daeng Rewa kemudian sadar bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus tinggal di kamar. Dia harus keluar berjalan menyaksikan semua anak buahnya. Sedang apa dia bekerja, sedang bekerja apa mereka. Dan sejak saat itu, dia merasa bahwa pesan ini punya manfaat. Dia pun memanggil Lama Lolo yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Sekian cerita dari saya Kamul. Semoga adik-adik terhibur dengan cerita saya. Jangan kita terlalu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun jadi pegangan dalam setiap langkah.